am mountain, I am dust, constellations made of us. There's glory in the dirt, a universe within the sand, eternity within a man. We are ocean, we are mist, brilliant fools who wound and kiss. There's beauty in the dirt, wandering in skin and soul, searching, longing for a home. As the light, the skies, we will fight for our lives, for our lives. I am mountain, I am dust, constellations made of us. There's mystery in the dirt, the metaphors are breaking down. We taste the wind inside a sound. As the lights of the skies, we will fight for our lives, for our lives. As the lights of the skies,
Saat ini kita datang kembali beribadah kepada Tuhan. Di hari Minggu ini, mari kita datang penuh dengan sukacita dan ungkapan syukur. Dan satu kerinduan agar hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari diawali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa keras surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Kau telah berikan kami satu kesempatan untuk beribadah. Tetapi ajar kami Tuhan untuk datang dengan perasaan takut dan gentar ketika kami mengingat segala kelemahan kami. Kami mengingat segala dosa-dosa kami. Bukakan itu bagi kami Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk memohon ampun kepada Tuhan dan memperbaikinya di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami tuntunan agar di dalam kehidupan kami kemudian boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyucikan kami dari dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Berita anugerah pada pagi hari diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kristus sudah mati menebus dosa kita. Itu adalah satu sukacita yang terbesar, karena kehidupan kita memiliki satu akhir yang pasti, yaitu kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Mari kita jalani kehidupan kita sebagai anak-anak terang oleh karena Kristus telah menebus kita dengan satu ungkapan syukur dan sukacita senantiasa atas segala sesuatu yang Tuhan limpahkan dan sediakan bagi kita.
Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini tiba saatnya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapak kelas surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami boleh diberikan satu kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh diubahkan oleh firman Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang bangun dari tidur kami, anak-anak Tuhan yang bangkit, yang mau bekerja dan bercahaya bagi Kristus. Buka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan, dan terlebih lagi perbarui hati dan seluruh kehidupan kami, agar kami boleh memancarkan terang Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 14 sampai yang ke-21. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu, bayangkan jika kita tinggal di dalam sebuah lingkungan rumah, dan situasi di tempat kita tinggal itu sedang rawan akan pencurian, begitu. Sudah beberapa rumah tetangga kita yang dibobol oleh pencuri. Lalu seluruh warga kemudian memutuskan untuk menambah personil keamanan di kawasan perumahan kita itu, begitu. Satpam yang tadinya mungkin cuma 2 orang yang berjaga malam, kini ditambah menjadi 5 orang atau 6 orang untuk berjaga malam. Dan mungkin masih ditambah dengan beberapa orang warga yang ikut membantu ronda jaga malam, begitu. Tetapi bayangkan juga apa jadinya ketika para penjaga malam itu yang jumlahnya ditambah dan banyak sekalipun, tetapi mereka tidak menjalankan tugasnya. Mereka hanya asik mengobrol di pos ronda, main kartu, main catur, begitu. Atau bahkan mereka semua tertidur, lelap, nyenyak di pos ronda. Saya kira berapa banyak personel yang dikerahkan jika mereka tertidur lelap, tidak menjalankan tugasnya berjaga malam dengan baik, maka tugas dan panggilan sekecil apapun ya juga tidak akan pernah beres, begitu. Nah, Efesus 5 ayat 8 di situ dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebagai orang yang telah ditebus di dalam Kristus, kita dipanggil untuk hidup di dalam terang. Berjalan di dalam terang adalah sebuah hidup di dalam kenormalan yang baru bagi anak-anak Tuhan. Yang berbeda dengan kenormalan di dalam kegelapan. Sama seperti ketika kita berjalan dalam sebuah ruangan yang gelap, ketika kita terbentur sana-sini dengan berbagai macam perabotan di dalam ruangan yang gelap itu hal yang normal terjadi. Kenapa? Gelap. Jadi kita tersandung, kita terjatuh, terantuk dan sebagainya, begitu. Tetapi sebaliknya, jika kita berjalan di dalam sebuah ruangan yang terang, benderang, tetapi kita tetap tersandung, kita tetap terbentur dengan perabotan yang ada, kita terjatuh dan sebagainya, apa yang tidak beres? Bukan ruangannya, tetapi kita. Kenapa di dalam ruangan yang terang, kehidupan kita, jalan kita masih terbentur-bentur, begitu. Itu sesuatu yang tidak normal. Ketika orang yang
berada di dalam terang, tetapi jalannya tidak seperti orang yang ada di dalam terang. Entah masalahnya apa, bermacam-macam begitu. Mungkin kitanya yang maaf buta, atau kita mungkin berjalan tidak buta, tapi fokus kita itu pada HP. Misal kita jalan sambil lihat HP, dan lihat kanan kiri, ya tidak heran kalau kemudian terbentur sana sini. Kenapa? Karena kita tidak melihat sekeliling, kita fokus pada sesuatu yang tidak seharusnya berada di situ. Kita berjalan ya lihat jalan, jangan lihat HP misalnya. Jadi tentu saja ketika kita bisa berjalan dengan baik di dalam terang, syaratnya adalah kita berjalan dengan penuh kewaspadaan dan penuh perhatian di dalam terang itu. Kenapa? Karena meskipun kita berjalan di dalam terang, tetap ada hambatan yang menghalangi kita. Meskipun ruangan itu terang, tadi saya katakan ilustrasinya, tetap ada perabotan yang bisa membuat kita tersandung. Orang percaya tidak tinggal di dalam sebuah dunia yang netral. Dunia tempat kita yang tinggal adalah sebuah dunia yang berdosa, yang seringkali mendorong kita untuk jatuh ke dalam dosa. Mungkin bukan dosa-dosa moral, tetapi barangkali itu bentuk pengabaian akan Allah kita. Mungkin dunia tidak mendorong kita menjadi seorang yang jahat di hadapan sesama, tetapi dunia kita membuat kita menjadi seorang yang sibuk dengan berbagai macam kegiatan hingga kita melupakan Allah dan mengabaikan panggilan hidup kita di hadapan Allah. Efesus 5 ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Kadang pertanyaannya adalah, siapakah yang dimaksud dengan kamu yang tidur? Yang kemudian diperintahkan untuk bangun dan bangkit. Sebagian mengatakan bahwa kamu di sini adalah orang-orang yang belum percaya. Maka diperintahkan untuk bangun dan bangkit. Tetapi dapatkah orang yang belum percaya masih terbelenggu dengan kematian rohani dapat mengikuti perintah ini? Jawabannya tidak. Gitu. Jika kamu ditujukan kepada orang-orang yang percaya, untuk apakah mereka diperintahkan lagi untuk bangkit dari antara orang mati? Bukankah mereka sudah bangkit dari antara orang yang mati? Begitu. Seorang penafsir mengatakan, menyimpulkan bahwa kamu yang dimaksud adalah merujuk pada orang-orang Kristen yang tidak taat, orang-orang yang memiliki sikap atau hidup yang ditelanjangi oleh orang Kristen yang lain, bahwa kamu itu orang Kristen loh, tetapi kenapa hidupnya seperti orang yang tidak Kristen begitu. Demikian pula dengan panggilan untuk bangkit dan bangun dan bangkit dari kematian, itu merujuk pada perubahan arah yang mendasar ketika orang bertobat. Seakan-akan Paulus itu ingin mengatakan, jika kamu telah bangun dari tidur, telah bangkit dari kematian, dan sekarang dalam terang, maka berjalanlah dengan bijaksana. Atau dengan kata lain, karena kamu telah diselamatkan, hendaklah kamu berjalan dalam bijaksana, di dalam terang. Seseorang mungkin berkata, tunggu sebentar, bagaimana mungkin orang yang baru percaya kepada Kristus dapat berjalan dengan hikmat? Bukankah kita harus bertumbuh, berproses, menjadi orang Kristen yang bijaksana butuh waktu yang lama loh, begitu. Pertanyaan ini kadang agak keliru, karena ayat ini tidak menunjuk kepada orang Kristen baru, jemaat Efesus. Melainkan Paulus mau mengatakan bagaimana hidup sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan. Di sini Paulus sedang mengatakan, sejak kamu bangun, hidup dan ada di dalam terang, kamu dapat berjalan secara bijaksana. Di dalam ayat ini, kata bangunlah merupakan kata yang sangat penting. Kata bangun menunjukkan bahwa kita hidup, kita sadar, kita memiliki kewaspadaan. Dan jika kita sudah sadar, barulah kita bisa bangkit. Sesudah bangkit, barulah kita bisa bekerja bagi Kristus, dan Kristus baru dapat bercahaya melalui hidup kita. Hidup kita baru bisa dipakai sebagai alat cahaya Kristus. Kadang sayangnya banyak orang Kristen yang mengklaim dirinya sebagai orang Kristen, bahkan sudah lama menjadi anak-anak Tuhan, tetapi kehidupan mereka tidak bercahaya di tengah-tengah kegelapan, dan bahkan mungkin mereka terhanyut dan terbuai dengan arus kehidupan dan di bawah tekanan dosa. Sehingga Paulus perlu sekali lagi mengingatkan, bangun, bangkit, kamu bercahaya bagi Kristus di dalam kehidupan kamu. Untuk memenuhi panggilan hidup bercahaya, menjadi terang Kristus, Efesus 5:15 mengatakan, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kata perhatikan dengan seksama itu memakai kata Yunani blepo begitu.
yang memiliki makna melihat dengan tajam, kritis, dan seterusnya. Di pembahasan Efesus 5, 1-13 yang lalu kita merenungkan bahwa seorang yang hidup di dalam terang seharusnya belajar memiliki ketajaman di dalam membedakan mana benar, mana yang salah, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, memperhatikan dengan seksama itulah yang dimaksudkan, mana yang benar, mana yang salah sesuai dengan firman Tuhan. Dan dalam Efesus 5:15, sekali lagi Paulus menegaskan kita memperhatikan dengan seksama, begitu. Kata kerjanya blepete, begitu. Sebuah perintah yang dilakukan secara aktif dan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Jadi kita diminta aktif terus-menerus untuk melihat dengan seksama kehidupan kita. Kita diminta untuk blepete supaya apa? Hidup kita tidak belepotan dengan dosa. Jadi hiduplah dengan arif dan bijaksana, jangan seperti orang bebal, kata Paulus pada surat Efesus. Kata sophos yang digunakan untuk kata arif dan bijaksana, berhikmat, memiliki konotasi seseorang yang terampil, ahli di dalam pemikiran dan tindakan, bukan sekedar bisa berpikir saja, tetapi mampu mengaplikasikan pemikiran yang baik, yang benar itu di dalam tindakan. Mampu merencanakan yang terbaik dan menggunakan cara yang terbaik di dalam mewujudkan rencana yang terbaik itu. Seorang yang arif, bukan seorang yang pasif, tetapi proaktif, memiliki inisiatif untuk merencanakan sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Ketika mereka menghadapi tantangan iman, mereka menyelesaikannya dengan hati-hati dan dengan cara yang terbaik. Menyelesaikannya dengan masalah tanpa mengabaikan kebenaran dan keadilan di dalam tindakan-tindakan mereka. Kearifan dinyatakan di dalam bagaimana kita menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan. Kata menggunakan waktu di situ dipahami dengan menebus waktu, atau lebih literal lagi membeli waktu. Artinya ada harga yang harus dibayar ketika kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan tersebut dengan menggunakan dengan penuh hikmat dan kekudusan di hadapan Tuhan. Orang yang bijaksana akan menggunakan setiap kesempatan dengan sebaik mungkin tanpa menyia-nyiakannya sedikit pun. Nah, jika kita misal memiliki uang yang terbatas, kita cenderung akan membeli dulu apa yang paling penting di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan membeli sebuah jam tangan kalau kita tidak bisa membeli makanan. Kita akan membeli makan dulu, baru kalau masih ada sisa uang, baru kita beli baju. Baru kita mungkin membeli jam tangan setelah itu. Tetapi kita tidak akan memprioritaskan jam tangan itu sebagai prioritas utama kita. Kenapa? Karena uang kita terbatas. Sama halnya dengan waktu kita. Ketika waktu kita terbatas, kita seharusnya secara bijaksana memilih melakukan hal-hal yang lebih dulu paling penting di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Kekekalan kita, kehidupan kita setelah kematian, keselamatan kita, perkenanan kita di hadapan Tuhan. Ada sebuah kata bijak seperti ini. Jika iblis tidak dapat membuat kita menjadi seorang yang jahat, dia akan cukup membuat kita menjadi seorang yang sibuk. Saya setuju dengan perkataan ini. Kesibukan kita sehari-hari dengan pekerjaan kita, studi kita, keluarga kita, bahkan pelayanan kita sekalipun, begitu, menjadi dapat menjadi satu alat yang efektif untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Kita mulai lelah di dalam pekerjaan kita. Kita capek mengurus keluarga, kita capek melayani, mengurus gereja. Tidak jarang kita kehilangan kesempatan untuk berdua bersama dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan secara pribadi, berdoa secara pribadi, bersaat teduh secara pribadi, dan sebagainya. Bahkan ketika kita sibuk mengikuti pembinaan online di sana-sini, kita tidak jarang melewatkan waktu untuk merenungkan dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Ada banyak kehidupan yang sebenarnya tidak seimbang dan tidak bijak ketika kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya apa? Kehidupan kita menjadi sebuah rutinitas kosong yang mulai membosankan. Dan tentu saja itu meruntuhkan semangat kita untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap. Alasan mengapa kita harus menggunakan waktu kita sebaik mungkin dan sebijaksana mungkin adalah karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Waktu yang kita buang itu tidak pernah kembali. Meskipun kita mendapatkan kesempatan kedua sekalipun, tetapi
kesempatan kedua yang kita peroleh tidak pernah kita peroleh pada waktu yang sama. Kita memperolehnya di waktu kemudian, di waktu yang berbeda. Misal kita melewatkan kesempatan yang baik di hari Senin misalnya, kita mungkin bisa mendapatkan kesempatan itu lagi begitu di hari Sabtu begitu. Kita melewatkan kesempatan mengerjakan tugas kita di hari Senin, deadline-nya Minggu. Lalu kita sibuk luar biasa dari Selasa sampai Jumat. Sabtu bisa kita kerjakan dan selesai untuk pekerjaan Minggu. Tetapi apakah kualitas kita kerja satu hari itu sama jika kita mengerjakannya sejak kita mengerjakannya di hari Senin? Mungkin beda. Jadi ada kesempatan memperbaiki kualitas yang terhilang ketika kita melewatkan kesempatan itu. Kita mungkin masih memiliki kesempatan melayani di hari tua kita. Ya, tetapi kita kehilangan kesempatan mempersembahkan kekuatan muda kita di hadapan Tuhan. Waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat ketika kita memperlakukan waktu itu dengan kurang bijak. Kesempatan kedua sekalipun tidak dapat menggantikan 100% kesempatan pertama yang hilang. Jadi hiduplah dengan kewaspadaan dan kearifan di dalam Tuhan. Oleh sebab itulah Paulus kemudian menasihatkan bagaimana kita dapat hidup menjalani sebuah kehidupan yang arif. Kita tidak dapat melakukan yang benar tanpa Allah, tanpa kita tahu apa yang menjadi kehendaknya. Sebagaimana di dalam Efesus 5 ayat 15 digunakan perbandingan antara orang bebal dengan orang arif. Di dalam ayat 17 Paulus juga menggunakan perbandingan antara Farisi, jangan kamu bodoh, dengan usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Jadi kita dapat simpulkan di sini, orang yang bodoh adalah orang yang tidak berusaha dan tidak mengerti kehendak Allah. Sedangkan orang yang bijak adalah orang yang berusaha di dalam hidupnya, mengerti dan kemudian mendapatkan pemahaman dan pengertian akan kehendak Allah itu apa di dalam kehidupan dia. Di dalam bagian pertama surat Efesus pasal 1 sampai pasal 3, kan kehendak Allah itu mengacu pada rahasia keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Kristus. Tetapi di dalam paruh yang kedua, surat Efesus pasal 4 sampai 6, Paulus merujuk kehendak Allah itu kepada tanggung jawab kita orang percaya untuk mengerjakan kehendak Allah itu di dalam kehidupan kita hari demi hari. Baik itu di dalam kehendak Allah di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita antara Tuhan dan hamba, di dalam kehidupan sehari-hari yang lain. Allah sudah menyingkapkan rahasia kehendaknya kepada kita melalui Kristus, maka kita juga harus hidup sebagaimana orang yang hidup di dalam Kristus. Paulus juga menasihatkan kepada jemaat Filipi, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Itu Filipi 2, 12 sampai 13. Dan di dalam pemahaman Ibrani, kata mengerti itu tidak hanya dipahami sebagai konteks kognitif, aspek kognitif saja. Artinya saya paham, saya bisa menyebutkan dan sebagainya. Enggak. Tetapi seorang yang dikatakan mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan tersebut. Jadi tahu dari mana dia mengerti, bukan karena dia dapat menyebutkan kehendak Tuhan, tetapi karena dia melakukan kehendak Tuhan. Itu orang yang mengerti. Orang yang mengerti kehendak Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus. Orang-orang yang hidupnya berada di terang Allah, di dalam terang Allah, yang hidupnya diatur dan dituntun oleh Allah. Efesus 5 ayat 18, sekali lagi Paulus menggunakan perbandingan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, dibandingkan dengan hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang dimaksud mabuk oleh anggur bukan melulu sesuatu yang secara harafiah orang banyak minum anggur lalu jadi mabuk begitu. Tetapi ketika seorang dikatakan mabuk oleh anggur dan diperbandingkan dengan penuh dengan roh, maknanya menjadi yang dimaksudkan adalah pengendalian hidup kita. Siapa yang menjadi pengendali atas kehidupan kita dan bagaimanakah seharusnya kehidupan yang terkendali itu? Seorang yang mabuk bahkan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Tetapi ketika kehidupan tidak terkendali dengan baik, itu dibandingkan dengan penuh dengan roh, begitu. Artinya kita bukan saja dinasehatkan untuk mengendalikan hidup kita, tetapi ketika kita harus mengendalikan hidup kita itu,
kita menyerahkan kendali hidup kita itu kepada siapa? Kepada Roh Kudus. Hidup kita mungkin kita jalani secara sadar dengan baik, terencana dengan baik. Tetapi apakah itu cukup di hadapan Tuhan? Jawabannya belum. Kehidupan yang terencana dengan baik belum cukup di hadapan Tuhan. Pertanyaannya adalah di manakah Allah di dalam kehidupan kita? Itu tema Yakobus 4, 13-17. Jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Di dalam bagian itu, Yakobus 4, 13-17 itu, dikatakan ada seorang yang merencanakan kehidupannya dengan baik. Pergi ke kota anu, bekerja, mendapatkan untung dan sebagainya. Tetapi Yakobus mengkritiknya sebagai apa? Sebuah kesombongan. Bukan karena perencanaannya yang salah. Tetapi Yakobus mempertanyakan di manakah Allah di dalam perencanaan hidupnya dia. Hidup yang penuh dengan Roh Kudus adalah hidup yang penuh dengan kesadaran dan pengenalan akan kehendak Allah. Dan tentu saja hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah. Mengerti kehendak Allah haruslah bermuara di dalam sebuah ketaatan akan kehendak Allah yang kita mengerti itu tersebut. Ini yang membedakan antara orang dunia dan orang yang berdosa, dunia yang berdosa dengan umat Allah yang berjalan di dalam terang. Dan yang terakhir, Efesus 5, 19-21 dikatakan sebuah ketaatan harus dikerjakan dengan sebuah rasa syukur dan sukacita. Jangan kerjakan ketaatan itu dengan sungut-sungut dan sebuah rasa terpaksa. Itu bukan sebuah ketaatan yang dewasa. Ketaatan akan kehendak Allah seharusnya kita jalani dengan satu sukacita dan ungkapan syukur. Bersyukur karena apa? Karena kita boleh mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bersyukur karena kita diberikan satu kekuatan dan dorongan untuk taat akan kehendak Allah itu. Bersyukur bahwa kita semua bahwa itu semua ketaatan kita boleh menghibur kita, menjadi bukti yang meyakinkan kita bahwa Allah di pihak kita di dalam Kristus ketika kita diberikan kekuatan dan kerinduan untuk berjalan di dalam kebenaran. Hidup kita tidak seharusnya dipenuhi dengan keluh kesah karena kita memikul salib kita. Sebaliknya, hidup kita seharusnya dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita ketika kita memikul salib itu. Memang bukan hal yang mudah untuk hidup yang penuh dengan rasa syukur dan sukacita, apalagi atas segala sesuatu. Tetapi setidaknya, mari kita menyadari dan mengerjakannya di dalam kehidupan kita, di dalam relasi kita dengan Tuhan. Kebajikan atau hidup yang menjalankan kehidupan kita yang seharusnya atau selayaknya sebagai anak-anak Tuhan adalah sebuah kehidupan yang tidak dapat kita lakukan tanpa kebijaksanaan. Bajik membutuhkan bijak. Dan kebijaksanaan dan hikmat hanya ada di dalam Tuhan. Penulis Amsal benar dalam hal ini. Ketika dia mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kristus sudah menebus kita dari dosa. Roh Kudus sudah membangkitkan kita dari kematian rohani kita. Maka kini tiba saatnya kita untuk bangun dan bekerja memberi buah bagi Allah yang membangkitkan kita di dalam Kristus dan mengerjakan di dalam kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Gunakan waktu-waktu kita, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sebijaksana mungkin. Allah telah menempatkan kita di dalam sebuah kehidupan yang berharga. Dia merancangkan kehidupan yang indah atas kita. Mari kita jalani dengan indah pula, dengan sebuah ketaatan melakukan kehendak Tuhan. Jadilah orang yang penuh dengan kebijaksanaan dan penuh dengan kebajikan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan dan terang Kristus akan bercahaya melalui kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Kristus surga yang mulia, terima kasih firman Tuhan hari ini boleh menuntun kami, mengingatkan kami untuk kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memancarkan terang Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami menjadi bijak di dalam setiap langkah kehidupan kami, melihat dengan tajam apa menjadi kehendak Allah atas hidup kami. Sehingga kami menggunakan waktu-waktu yang berharga yang Tuhan berikan kepada kami dengan sebaik mungkin. Dan ketika nanti kami kembali, kami boleh dengan bersuka cita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Tuntun kehidupan kami, terangi jalan kami, berikan kami kekuatan untuk menjadi berkat dan terang bagi dunia yang gelap ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Bersama dengan gereja di segala zaman dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ajar kami
agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Karena itu, ajarlah kami ya Bapa, menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Segala
Kristus telah menebus kita dari dosa dan menjadikan kita anak-anak terang yang memancarkan terang Kristus. Mari kita pulang dengan satu komitmen untuk memancarkan terang Kristus dimanapun kita berada. Mari kita pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
diperbarui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku diperbarui selalu. Jadikanku alat dalam